Pak Branko, kalau kita melihat prediksi dari Bank Indonesia, total LCS ini katanya akan naik 10% pada 2022. Apakah Bapak optimistis untuk potensi pencapaian tersebut? Ya, jadi gini, kita kita lihat tahun lalu juga naik ya, naiknya juga cukup signifikan. Itu memberikan tanda bahwa memang masyarakat makin mengerti mengenai LCS dan tentunya makin untung menggunakan LCS, gitu. Nah, kalau kita lihat basisnya ini dari total perdagangan dengan negara-negara anggota LCS tersebut mungkin antara 1 sampai 5% lah ya. Jadi masih ada a lot of room to grow gitu. Jadi 10% mungkin mungkin udah konservatif gitu ya. Mungkin bisa lebih lagi gitu ya kalau kalau saya lihatnya begitu. Terima kasih. Lebih dari 10%. Coba kita tanyakan ke Putu. Putu, kalau menurut Anda seperti apa? Ya, kalau saya rasa sih saya setuju dengan Pak Branko ya. Kalau bisa 10% itu masih bisa tercapai bahkan lebih karena kalau kita lihat tahun lalu itu kenaikannya 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat dari 800 juta ke 2,5 miliar US dollar. Apalagi kalau kita lihat misalnya nilai perdagangan kita itu sangat besar. Terhadap Thailand aja totalnya sepanjang tahun lalu itu sekitar 15 miliar dolar. Kemudian perdagangan ke Cina juga 100 miliar dolar. Jadi total perdagangan Indonesia ekspor impor itu mencapai hampir 400 miliar dolar. Jadi masih ada ruang untuk penerapan LCS itu baru dari sektor perdagangan saja, belum lagi dari sektor investasi misalnya. Jadi emang masih banyak ruang yang bisa digunakan untuk menaikkan penggunaan LCS. Tetapi saya rasa mungkin tidak semuanya akan menggunakan LCS ya, karena kita bagaimanapun juga masih perlu devisa dalam bentuk dolar. Baik. Naik 3 kali lipat di tahun lalu. Apakah ini tercermin juga dalam transaksi falas di BCA, Pak Branko? Oh ya, jadi kalau di BCA memang ada peningkatan juga ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang base-nya ini masih rendah. Kalau kita lihat total transaksi falas setiap hari itu apa namanya di BCA dibandingkan dengan LCS-nya itu ya masih sekitar 1 sampai 5% juga. Jadi room untuk grow-nya itu masih besar. Nah, apa yang terjadi tahun lalu? Yang terjadi tahun lalu adalah sosialisasi yang luar biasa, dibantu juga oleh Bank Indonesia dan juga Indonesia Foreign Exchange Market Committee, di mana kita melakukan sosialisasi kepada real sector, terutama mereka yang berkecimpung di ekspor dan impor di negara-negara anggota LCS tersebut, sehingga terjadi peningkatan permintaan atas transaksi LCS, begitu. Baik, lalu apa saja yang akan menjadi peluang dan juga tantangan untuk bisa memacu nilai transaksi LCS ini di perbankan? Apalagi kalau kita mengingat begitu saat ini konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini semakin memanas dan juga kita sedang menunggu seperti apa normalisasi kebijakan Bank Sentral terutama dari The Fed di bulan Maret nanti. Oke, tentunya kegiatan ekspor impor seperti yang kita lihat sekarang ini kan makin meningkat ya. Dan seiring dengan peningkatan volume ekspor dan impor tersebut, kita harapkan volume settlement-nya pun yang menggunakan LCS akan meningkat. Memang menjadi tugas perbankan untuk mengedukasi nasabah untuk selalu cek gitu ya, apakah pakai LCS ini lebih untung atau pakai media US dollar ini lebih untung. Pada saat dia lebih untung pakai LCS ya silakan pakai LCS. Seperti disampaikan juga tadi sebelum, jadi salah satu keuntungan dari LCS itu adalah manajemen risiko. Jadi kalau kita sekarang biaya semuanya dalam rupiah, kita bisa terima income dalam rupiah, kan tentunya match ya. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang perlu disosialisasi dan disampaikan kepada para pelaku ekspor dan impor, sehingga mereka lebih mengerti apa keuntungannya menggunakan LCS tersebut, kapan dipakainya, dan bisa contain risikonya, gitu. Disebutkan tadi ada normalisasi kebijakan bank sentral global. Ya, kalau kita lihat
US dollar kena inflasi yang tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di US itu kan 7,5 inflasi, sementara permintaan yield to maturity dari bonds-nya itu sekitar 2 ya kita lihat. Jadi sebenarnya kalau uang yang pegang US dollar itu sebenarnya tekor gitu kalau kita lihat sekarang. Kenapa? Karena dia dapat imbal hasil 2%, sementara inflasinya 7,5. Jadi tekornya berapa ya? 7,5 kurang 2, 5,5, dia minus. Sementara kalau dia pegang misalnya bond rupiah yang 10 tahun juga ya, supaya sama 6,5%, inflasi 2,18, ya kan? Jadi kita kurangin 6,5, ya, kurang 2 deh, jadi 4,5. Yang satu minus 5,5 tadi ya, yang satu plus 4,5. Tentunya masih untung pegang rupiah. Gitu ya. Jadi di tengah-tengah apa namanya geopolitics yang sangat ini ya sangat panas, knee jerk reaction pasti akan ada gitu ya. Jadi tiba-tiba semua lari to safety, tetapi pelan-pelan itu juga pasti akan melihat ke lebih untung mana